Nah ini sekarang kita akan memastikan sahabat, tadi itu kecelakaan di suatu tempat yang membuat saya itu masih kecamuk ya sahabat. Kan lensa kamera kemarin, kamera kita rusak Gus ya. Kenapa itu Kang? Bengkok Gus. Yang ditabrak itu? Iya. Tri itu di ini kasih nafkah. Jangan cuma pacaran aja sama ibu. Ini masih sakit. Jaga perasaan anak ibu. Masa pacaran sama mantunya sendiri. Jarak sama anak tuanya sama itu otaknya tuh di mana? Mikir nggak perasaan ibunya sampai? Saya kan nggak ada apa-apa sama sayang sama ibu. Nah, lo sayang aku barusan. Sayang ya? Iya. Orang yang terzolimi perempuan yang sudah baik hatinya, jujur, tulus mencintai kamu, merawat kamu, tiba-tiba kamu zolimi. Jaga ucapan siapa yang Maya? Sayang. Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Baik sahabat-sahabat Gio, langsung saja ini kita meneruskan sahabat ya. Kemarin siapa namanya laki-laki itu yang selingkuh sama mertuanya itu? Reza ya, Mas Gandhi ya. Kemarin saya bersama Mas Andri, sekarang didampingi Gandhi karena saya telepon barangkali ada yang bisa dibantu-bantu nanti di situ sahabat. Ternyata Allah langsung membayar kontan ini Kang Riki. Ya. Dia langsung kecelakaan itu Gus. Ya karena kita waktu itu berdoa di situ, ya Allah tunjukkanlah petunjuk di situ ya Allah. Siapa yang salah, siapa yang benar, kan nggak ada bukti masalahnya. Istrinya nggak bisa membuktikan, cuma katanya warga juga gitu, melihat saksi-saksi tapi nggak ada bukti. Kita kesulitan juga. Dan alhamdulillah situ Allah mulai tunjukkan keadilan Allah. Jadi Allah tunjukkan kebesaran Allah. Entah itu azab atau teguran dari Allah ya, kita nggak tahu. Seketika itu pulang keluar rumah itu Reza itu, tiba-tiba ada salah satu warga yang datang langsung bilang kecelakaan. Nah ini sekarang kita akan memastikan sahabat, tadi itu kecelakaan di suatu tempat. Sudah sempat dibawa ke rumah sakit atau enggak? Sudah Gus, cuman katanya nggak mampu bayar biayanya, jadi dibawa ke rumah rawat jalan katanya Gus. Iya katanya kepalanya sampai pecah segeger otak atau gimana sahabat informasinya ya. Keluar darah dari hidungnya, berarti kan sudah parah di situ. Itu kan cara Allah. Makanya sahabat, pesan saya, kalau kita dizalimi orang jangan balas dengan diri kita sendiri. Jangan pernah dendam, jangan pernah membalas, karena Allah jauh lebih adil, balasan Allah jauh lebih kejam sahabat. Kalau sudah Allah yang turun tangan, Allah yang sudah mengadili, itu lebih adil daripada kita yang membalasnya. Pasrahkan kita, angkat tangan kita kepada Allah. Berarti kalau kita dizalimi seseorang terus kita bersujud kepada Allah, maka orang tersebut yang menzalimi kita sedang dalam masalah besar. Baik sahabat, sebelum kita mulai kita bersolawat dulu Kang ya. Solawat apa ini Kang? Yang ringan-ringan aja Gus. Yang ringan-ringan. Karena ya keburu
malam juga. Ya udah yang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ayo bismillah, kita lihat keadaannya seperti apa sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini viral loh sahabat, geger ya, menantu yang selingkuh berhubungan dengan mertua. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillah ya Allah ya Rabb. Saya ketinggalan. Ini yang membuat saya itu masih berkecamuk ya sahabat. Beberapa menit setelah kejadian bentrok kita dari tim dan dia Reza juga siapa itu mertuanya sahabat, langsung Allah bayar kontan di situ. Allah langsung tunjukkan di situ sahabat. Bahkan lensa kamera kemarin, kamera kita rusak Gus ya. Iya, kenapa itu Kang? Bengkok Gus. Yang ditabrak itu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Allah ya Rabb. Waalaikumsalam. Ya Allah. Allah. Gimana ceritanya kemarin itu Mbak? Kemarin jatuh gak ada yang nulungin. Mungkin tetangga sudah. Kapok sampai dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selingkuh sama ibu ini. Ngapa kau? Makanya punya istri itu di ini kasih nafkah. Jangan cuma pacaran aja sama Pak, ibu. ini masih sakit. Kok dikerasi gitu? Kaget ngematuku. Sampai juga Bu, jaga perasaan anak ibu. Masa pacaran sama mantunya sendiri? Ibu Kamu- sampai lu gimana? Menurut kamu ngomong apa? Udah sampean udah Udah kayak gini Badannya masih itu aja ngotot sampean. Ya Allah, mosok Mas iki balasan itu kok Gusti Allah. Balasan opo? Ya dungoku mendino aku tahan. kualat sampean. Bojone sampean itu meneng-meneng pendiam ya. Orangnya pendiam. Kalau sudah angkat tangan bersujud di hadapan Allah, celaka sampean dalam masalah besar sampean. Dan nggak segera bertobat. Lebih baik kalian bertobat aja, menyesal. Sebelum terjadi sesuatu yang Lebih mengerikan dari mengerikan. Ini masih kecelakaan. Kalau sampai kecelakaan meninggal gimana sampean? Makanya kalau punya ini tuh dijaga istrinya, jangan cuma pacaran sama mertuanya saja, istrinya nggak dikasih nafkah. Kemarin juga dapat kabar dari Gus, jalan sama mertuanya sampai itu otaknya itu di mana? Mikir nggak perasaan istrinya sampean tuh? Dipikir perasaan istrinya sampai. Ini jawaban dari dua istrinya sampean ini. Untuk masih kecelakaan sampean. Saya kecelakaan. Saya nggak pernah doain kecelakaan, tapi saya cuma minta tolong sama Allah. Saya kan nggak ada apa-apa sama saya, sama ibu. Nah, lo sayang apa barusan? Sayang ya. Iya. Wah, wes sama bisa kayak gitu.
Kamu ke sana, ibu sini ke sini. Sana. Punya sopan santun ya? Coba Sampean itu udah sakit kok malah kayak gitu loh perlakuannya. Ayo berubah. Mumpung sampean Tadi dikasih kamu apa, ujian. sampean? Jatuh kayak gini harusnya tobat sampean ya. Tadi saya ngomong sayang, nah terus harusnya saya ngomong sayang sama istri sampean sendiri, bukan sama ibu. Bentar, ini sakit. Nggak punya betul-betul nggak punya otak betul. Udah sakit masih aja kayak gitu. Nggak tobat. Harusnya yang dipanggil itu harusnya istrinya, malah mertuanya. Payah. Udah aja punya otak. Harusnya yang mendampingi sampean lagi sakit ini istri sampean, bukan mertuanya sampean. Kan udah dua-duanya. Emang kamu mau beli istri dua, ha? Mertua sama anak. Ibu saya. Buy one get one ya mas. Ibu-ibu apa tadi sampean ngomong sayang tadi? Ibu. Udah keceplosan tadi sampean itu. Mbak ya Allah sabar betul mbaknya. Sampean harus sabar mbak, betul mbak. Wanita kuat mbaknya ini. Berarti doa-doanya mbak ini dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kena aja Jadinya sampean itu. sampai kena Kapok. sampai kecelakaan. Untung nggak mati sampean. Dipikir otak pakai otak itu untuk mikir. Sebenarnya ini adalah jawaban dari doa-doa istrinya. Yang mana istri jenengan itu Mas Reza, beliau bersujud di hadapan Allah meminta biar Allah sendiri yang mengingatkan jenengan. Cuma itu doanya istri sampean, enggak kepingin sampean kecelakaan enggak. Beliau istri jenengan itu cuma berdoa, ya Allah mengangkat tangannya, biar engkau saja ya Allah yang mengingatkan suamiku, karena diriku nggak digubris lagi. Nggak ada yang bisa mengingatkan kamu Reza. Tapi kalau Allah yang sudah mengingatkan kamu, ini yang akan terjadi. Kamu masih tetap keras hati, maka tunggu saja peringatan dari Allah yang lebih mengerikan. Mana Reza? Mas, tolong mas, tobato. Iki buku, iki aku bojomu mas. Tobato, iki buku. Ayo tobato mas. Sampean dengerin istri ini loh. Gak ada apa-apa sama ibu. Masih aja ngelak. Iya, gak ada apa-apa. Nggak ada apa, Tadi nggak ada keceplosan apa-apa. ya? Keceplosan tadi Mas- bilang sayang. Sama ibu sendiri bilang sayang, gila sampean itu. Hanya sama istri sampean bilang sayang, bukan sama ibu mertua sampean. Sabar, sabar. Saya sama ibu gak ada apa-apa. Kenapa? Kok dituduh ada apa-apa sama ibu? Oh lo udah keceplosan lo sampean itu gimana sih? Lah ini di depan saya, Mas ada sama Gus aja sampean mesra-mesraan sama ibu itu. Astagfirullahaladzim mas. Ingat sama di depan istri sampean sendiri. Udah Masih sabar aja, menikah sampean. baru. Ibu juga ini harus mikir Bu, ini menantu sampean Bu, bukan pacar sampean. Saya nggak ada apa-apa. Sampean masih mengelak terus, sampean udah berulang kali saya kesini. Makin tua makin keladi gitu sih Bu. Cuman kalau cari suami itu cari suami yang lain lah, jangan menantunya sendiri. Menantunya sendiri digendak yo. Di luar sana kan masih banyak toh laki-laki lain yang duda apa gimana, ibu kan udah ini toh. Ibu sampai suami sampai di luar negeri sana malah ini pacaran sama menantu. Aduh sama-sama nggak bisa mikir semua ini. Gimana Mas Andre? Ya, Emosi saya. Ya ini menantunya mungkin nanti sebentar. Ini lagi Gus, mati. udah berapa kali saya kesini Gus, ngelak terus gini Gus. Udah kayak gitu loh. Udah, sabar. Yang mana yang sakit? Semua. Saman terus no koyo ngono gandang tobat sugih borok sampean ngariki Mas. Itu peringatan dari Allah. Itu peringatan yang ringan dari Allah. Sebelum datang peringatan-peringatan yang lebih mengerikan, lebih baik jenengan itu minta maaf sama istri sampean, Mas. Minta maaf, istighfar. Saya ingatkan ini. Ini peringatan ringan dari Allah. Mumpung masih ada kesempatan buat bertobat, masih bisa bernafas. Loh, Aduh, kok malah kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Gimana Mas Kandi? Loh, kok malah pilih sama mertuanya nggak sama istrinya? Astagfirullah mas, kamu ini suamiku. Aku Gimana istrimu. kayak gitu? Di depan orang banyak kayak gini loh. Lebih baik sampai minta maaf Mas sama istri sampai Ini buku. Astagfirullahaladzim. Bu, Kayak gitu. ingat Bu, ini menantu sampean Bu, bukan pacar sampean Bu. Ya Allah Bu. Nggak sepantasnya
Di pangku sama-sama, Malah kayak gitu nggak loh, sepantasnya Sandi. sampai pegang-pegang tangan di depan istrinya sendiri. Wes mas, ini sakit mata saya tambah Iya saya sakit. tahu, tapi kan Segantian. Apa? Kenapa kamu malah di pangku minta pangku sama mertua kamu, Memilih ibu saya, nggak pilih istri saya. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Apa alasannya? Perhatian, Hah? perhatian. Emang nggak kurang Perhatiin perhatian? saya. Nggak kayak ini. Terang-terangan di sini. Mas, kalau Udah, wes. saya kurang perhatian sama kamu. Sudah terjawab Mbak sekarang Mbak. Udah Mbak, gugat aja kalau kayak gini juga Mbak, nggak bahagia. nggak juga sama pantas dia. Mbak jadiin imam keluarga Mbak, orang-orang kayak gini Mbak, nggak pantas Mbak. Orang setulus Mbaknya, sekuat Mbaknya nggak pantas dapat suami nggak ada Seperti otak. dia ini ya? Heeh. Udah kena ajab, masih pangku-pangkuan lagi. Astagfirullah Mas, sampean Mas. Ibunya belum nih, belum kena ajab nih Bu. Bu hati-hati Bu. Sudah, Sampai jangan itu, Bu. ini masih sakit mata saya. Berarti benar yang dikatakan orang-orang pernah melihat kepergok pangku-pangkuan di karaoke. Berarti benar. Ini aja sudah terbukti, sudah terang-terangan loh. Sampai sudah terekam kamera loh Mas. Jadi sampean bertobat lah Mas. Bilang aja kalau sampean sudah nggak suka sama istri sampean. Iya saya nggak suka lebih memilih ibu. Karena perhatian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa mungkin kena pelet ini Gus? Sabar ya Mbak ya. Soalnya dari tatapan matanya pas saya kesini tuh ngecek sama Ustadz Fajar juga beda Gus tatapannya nih Gus. Saya kayak kena pelet, kena guna-guna ini Gus. Sabar ya Mbak ya. Ya Sudah terang-terangan suami sampean bilang kayak gitu. Ini ujian buat sampean nih Mbak. Mbaknya harus kuat, mbaknya harus sabar. Tenang aja Mbak, nggak usah. Harus besar hati lah. Sabar Mbak ya. Sampai harus kuat Mbak, harus sabar Mbak. Ya Allah, terang-terangan kayak gini Gus. Gimana Kamu- hancurnya hatinya itu Gus. Jadi laki-laki bajingan kamu ya. Tega kamu ya, menyakiti hati istri kamu. Hati-hati, hati-hati. Saya peringatkan. Orang yang terzolimi, perempuan yang sudah baik hatinya, jujur, tulus mencintai kamu, merawat kamu, tiba-tiba kamu zolimi. Hati-hati kamu ya. Kamu kesana. Istri bangsat kamu. Astagfirullahaladzim. Kok kenapa sampean malah lebih memilih mertuanya Mas? Kenapa? Dok, suamimu ini kenapa? Mungkin dia udah dapat balasan dari Allah, Bu. Padahal lebih cantik istrinya. loh. Rasakan itu balasan itu. Ini Mbak, ini doa-doa sampean dijabah sama Allah Subhanahu wa Hati-hati taala ya. ini Mbak. Hati-hati Mbak, hati-hati sampean Mas Reza ya. Kalau sampai hati istri sampean itu tersakiti atau zalimi, hati-hati. Sampean bisa kena azab sampean yang begitu berat. Istri bangsat kamu. Astagfirullahaladzim. Jaga ucapan sampean Mas ya. Mbak mundur aja daripada kena tendang. Sampean yang bangsat sampean ya. Itu sampean ini baik, mendoakan sampean biar berubah, Mas sampean masih enggak berubah. Masih selingkuh sama mertua sampean sendiri. Sampean yang bangsat, bukannya istri sampean yang bangsat ini. Hati-hati Mas ya, itu sudah petanda sampean sudah betul-betul melawan Allah. Sama sudah betul-betul melawan Allah, orang yang sudah tulus mencintai kamu, merawat kamu. Kamu zalimi kayak gitu ya. Tunggu balasan dari Allah. Yang sabar Mbak ya. Ya sabar, Mungkin Mbak, doa-doanya Mbak. sampean itu sudah terjawab semua Mbak. Nah kayak itu astagfirullahaladzim. Sakit semua. Ini gara-gara sampean semua. Mata Gus saya- sekarang itu Gus. Ya kena azab. Gus sekarang Gus. Biarkan. Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa sayang? Sayang. Astagfirullahaladzim Bu. Kamu tega terang-terangan di depan istrinya bilang kayak gitu. Di depan anaknya sendiri Gus. Iya, depan anaknya sendiri ya Allah. Hati-hati Bu, sampai juga belum kena ajab sama Allah Subhanahu wa taala Bu. Kamu kenapa? Astagfirullahaladzim Bu. Apanya yang sakit? Di depan anak kandung ibu sendiri bilang sayang sama menantunya Bu. Gus, Astagfirullahaladzim tolong Bu. Rupiah, Gus.
Tolong diruqyah suami saya, Gus. Gus, tolong diruqyah, Gus. Tolong, Gus. Izinkan kami untuk melihatnya kondisinya. Coba pakai burdah, Gus. Kita minta sama Allah yang terbaik ya. Sampai harus ikhlas semua apapun yang terjadi. Kalau yang terbaik menurut Allah itu yang terbaik. Kita bacakan burdah ya, Kang. Nggih. Khususan bila Reza Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya akramal khalqi liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi wala yadiqa rasulallahi jahuka idal karim mutajal la bismi muntaqimi fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kalamami la'alla rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami ya rabbi waj'al raja'i ghayra mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghayra munkharimin waltuf bi'abdika fid daraini inna lahu sabran mata tad'un ahwalu ya lazimi wa dan li suhbi salam
لديك واجعل حساب بغير منخرم والآل وصحب ثم تابعين فهو Dia sedang rasa, dia rasa menghadapi maut. Ya wasi'al karami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas. Ya Allah, beberapa kali ini kita menjumpai tamu ataupun yang dalam keadaan meninggal, Gus. Itu yang terbaik menurut Allah. Ya Allah. Kita nggak tahu rahasia Allah. Itu hak prerogatif Allah ya. Kita di sini cuma perantara. Kita bisa nyampe di sini cuma juga atas izin Allah, kehendak Allah, takdir Allah kita bisa nyampe di sini, Kang. Dia belum sadar, Gus. Dia belum taubat. Gimana suamiku? Ya Allah. Allahu a'lam, Pak. Semoga Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Kita doakan yang mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosanya. Amin. Kalau kayak gini ya Allah, dan merinding, ngeri, Gus. Iya. Gimana di hadapan Allah nanti ketika dimintain pertanggungjawaban gitu ya Allah. Kita yang masih diberikan kesempatan, sahabat, kita harus hati-hati betul. Ya. Hati-hati betul, jangan sampai kita mati dalam keadaan hina dan dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Aku maafkan dia, Gus. Aku sangat mencintai dia. Aku maafkan dia. Yakin jangan maafkan dia, jangan maafkan. Iya, aku maafin dia, Gus. Bu, bertaubatlah, Bu. Ya Allah. Ngeri sahabat ya. Aduh ya Allah. Ngeri banget. Meskipun aku udah disakitin bolak-balik balik, tapi aku tetap mencintai dia. Aku maafin dia. Tapi semua sudah terlambat, Mbak. Allah langsung yang turun tangan, Allah langsung yang memberikan peringatan kepada dia. Terang-terangan dia di hadapan orang banyak, terang-terangan menzalimi dengan. Sesuatu itu kalau ditunjukkan kejahatan, kedoliman, kemaksiatan, kalau ditunjukkan serta terang-terangan, maka tunggulah azab Allah akan langsung datang hari itu juga. Bayar kontan. Makanya sahabat, kalau berbuat dosa jangan bangga dengan perlakuan dosa. Ditunjukkan di depan orang banyak berbuat dosa publik, Allah yang akan
murka. Memang Allah yang menurunkan musibah, tapi yang mengundang musibah itu adalah gara-gara dirinya sendiri, makhluk sendiri, makhluk. Jangan ceramah di sini, cepat dimandikan. Ini mau dikafani terus dikuburkan. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah ada yang mau merawat jenazahnya sekarang? Warga pasti sudah muak dengan perlakuan jenengan dan menantu sampean, Mbak. Ibu juga hati-hati, Bu. Belum sampai juga kena ajab, Bu. Mas Gandhi agak pelan, ini ada jenazah Mas. Minta maaf. Ini kita berduka. Kita berduka. Kita menghormati Mas Gandhi ya. Menghormati keluarga. Ya sudah sahabat, lebih baik kita tutup aja kali ya. Pulang kalian, aku yang ngurus. Sampean pulang semua, juga kameramannya. Pulang semua. Jaga ucapan sampean. Ini mau saya mandikan, saya kuburkan. Kami akan bantu, Jadi, Bu. kalian semua pulang. Pulang semua. Turunkan egonya, Bu. Tolong. Kami akan bantu, Bu. Tapi ya, omongan sampean itu yang sopan. Ini sudah berduka, Mas. Jadi kalian pulang semua. Ini mau saya mandikan. Mas Gandhi pulang. Baik sahabat. Sahabat ya. Ibu saya ingatkan sekali lagi, ibu bertobat. Kalau nggak mau bertobat, pasti Allah akan menurunkan azab sama dengan menantu sama. Hakata mini wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Rusdi Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Rusdi Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan